Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Isma Majasan Channel. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rizkinya, rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara fermentasi sekam mentah ya, yang praktis dan murah, tidak perlu lama ya. Ikuti videonya. Nah, selanjutnya kita akan fermentasi ya. Terlebih dahulu sekam ini akan saya pindahkan ke wadah ya, ke wadah yang lebih besar. Bisa juga teman-teman gunakan panci yang besar atau apa saja ya, atau baskom besar. Ini juga saya menggunakan baskom yang besar. Ini sekam banyak digunakan orang ya untuk campuran media tanaman hias. Pertimbangannya menggunakan campuran sekam ini karena sekam ini relatif murah ya dan mudah didapat. Ini kita bisa minta saja ke penggilingan padi atau membeli 5.000 juga dapat bebas ya, sebanyak-banyaknya kita tinggal ngambil. Tapi kebanyakan sih digratiskan ya. Jadi siapa saja yang perlu biasanya sama pemiliknya diperbolehkan ya untuk mengambil. Sekamnya yang sudah dipindahkan, kita taburi dulu dengan bahan yang murah ya, yaitu garam secukupnya. Ya, saya pakai 2 sendok makan saja. Nah, ini bahan yang murah ya. Bisa juga memakai obat ya. Ada untuk fermentasi namanya EM ya. Tapi kan itu kita harus beli ya. Kalau ini tanpa modal ya. Lebih praktis tapi efektif tentunya. Selanjutnya kita siapkan air yang mendidih ya untuk fermentasi. Nah, ini kebetulan airnya sudah mendidih ya. Kemudian air mendidih kita tuang ke atas sekam ya yang sudah diberi garam. Nah, ini airnya secukupnya ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira saja kalau sekamnya segimana, kemudian disesuaikan garam dan airnya juga ya. Kemudian ini agak banyak, saya didihkan airnya 1 panci. Nah, ini dengan disiram air panas begini, disertai taburan garam, ini kuman-kuman, kutu-kutu dan bakterinya akan mati ya karena pengaruh panas dari air mendidih ini. Ini warnanya sudah berubah ya. Nah, ini akan saya aduk. Kemudian kita aduk ya biar tercampur. Tercampur garamnya. Ini cara yang murah ya, teman-teman. Bisa juga memakai EM ya, obat, tapi itu prosesnya lama, memakan waktu 2 minggu sampai 3 minggu baru
terfermentasi ya sekamnya. Nah, ini kita aduk terus. Pemakaian sekam pada media tanam ini sangat banyak sekali ya teman-teman manfaatnya, yaitu bisa menggemburkan tanah ya, apalagi untuk tanaman sayuran ya, campuran ini akan baik sekali. Kemudian menjaga kelembaban dari tanah ya. Caranya sekam fermentasi ini ditaburkan di atasnya ya, di atas permukaan tanah. Nah, biarpun musim kering, tanahnya tetap lembab ya, kalau atasnya ditaburi dengan sekam fermentasi ini. Kemudian melindungi dari ulat-ulat ya, ini bisa ditaburkan nanti di bawah pot ya, untuk tanaman hias, baru di atasnya tanah, atau campuran sekam dengan tanah ya, bisa. Kemudian siput-siput juga ya biasanya suka ini menghampiri tanaman hias. Nah, kalau atasnya ditaburi dengan sekam biasanya takut ya siput ya, karena kan kalau sekam runcing ya. Jadi mereka tidak akan mengganggu tanaman hias kita. Tentunya juga ini untuk penjual tanaman hias online ya, akan meringankan timbangan ya, ketimbang memakai pool tanah ya. Jadi timbangannya lebih ringan kalau memakai sekam, campuran sekam, atau sekam saja juga bisa ya. Nah, selanjutnya sudah tercampur, ini akan kita tutup. Kita tutup. Nah, dengan penutup ya, dengan apa saja. Yang penting sekam yang sudah disiram air panas ini tertutup, bisa juga memakai plastik ya. Jadi harus tertutup rapat. Nah, ini ditutup begini ya. Dan ini dibiarkan sampai besok ya. Jadi 24 jam baru kita buka ya. Jadi ini dibiarkan selama 24 jam ya, dari sekarang, besok baru dibuka. Nah, kita ketemu lagi besok teman-teman. Kita buka fermentasi sekam mentahnya ini ya. Nah, ini sudah 24 jam ya teman-teman. Akan saya buka tutupnya, bagaimana hasilnya. Nah, ini dia. Warnanya semakin hitam ya, semakin pekat. Ini akan saya aduk dulu. Saya aduk kembali. Nih, semakin hitam ya, bagus. Nah, selanjutnya akan saya tiriskan ini ke sini. Ini airnya jangan dibawa ya, kita tiriskan. Nah, ini cara praktis membuat fermentasi sekam mentah ya untuk media tanam. Jadi sudah tidak khawatir lagi ya ada ulat, kutu-kutu, dan bakteri-bakteri ya. Karena kan sekam ini dari kulit padi ya, rawan ulat dan kutu-kutu. Jadi sebelum dipakai sebagai media
tanam sebagai campuran media tanam, ada baiknya memang harus difermentasi dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tiriskan dulu ya di tampah sebelum kita pakai sebagai campuran media tanam, biar airnya turun ya. Jadi kita hamparkan dulu di atas tampah ini ya teman-teman. Teman-teman, ini sekam yang sudah difermentasi dan sudah saya keringkan ya. Saya jemur juga ini biar praktis, jadi bisa dipakai dalam jangka waktu lama ya. Ini sudah bisa dicampurkan dengan tanah ya sebagai media tanam, atau disimpan ya untuk persediaan. Bisa disimpan di plastik ya, bisa disimpan di plastik atau dicampur langsung dengan tanah ya. Nah teman-teman, sekarang saya akan membuat media tanam, yaitu campuran dari sekam fermentasi ini yang telah kita buat dan tanah ya. Perbandingannya 1:1 ya, jadi 1 bagian tanah, sekam fermentasinya 1 bagian juga. Nah ini akan saya campur. Nah, sudah tercampur rata ya. Selanjutnya ini akan saya pakai untuk menambah media tanaman krokot ya ini, karena tanahnya sudah sangat sedikit, sudah berkurang ya. Nah, seperti ini sudah semakin dalam ya. Nanti akan kita tambahkan lagi tanahnya dengan campuran sekam fermentasi ya yang sudah saya aduk ini. Campuran dari tanah dan sekam fermentasi ya. Dan sekaligus akan memangkas tanaman krokot ini karena sudah tidak karu-karuan ya ini. Nih sudah kemana-mana. Sudah rimbunnya rimbun panjang-panjang batangnya ya. Ini akan saya potong, kemudian saya tanam kembali di pot baru, dan sebagian ditanam ke sini ya biar rimbun ya, jadi tidak panjang-panjang begini. Nah ini kurang sinar ya karena saya tempatkan di bawah pohon. Seharusnya ini warnanya merah, seperti merah bata salem ya. Nah seperti ini nih ya, ini dalamnya nih ya, jadi luarnya begini nih, dibalik daun sebelah bawah warnanya kemerahan seperti ini. Nah tetapi luarnya jadi begini ya, karena ini tipenya tipe tanaman yang suka terpapar sinar matahari ya. Jadi mungkin ini harus ditempatkan di tempat yang panas ya, sehingga nanti warna merahnya muncul ya. Sekarang saya akan memangkas pohon-pohon krokot ini ya. Sudah tinggi-tinggi ya. Saya inginnya rimbun ya, rimbun di bawah. Ini akan saya pangkas saja. Dan nanti ini di sebelah-sebelahnya kita tanami lagi dengan krokot yang ini. Kemudian ada yang dipindah juga ya. Kemudian tanahnya ini akan ditambah ya karena sudah semakin sedikit. Nah sekarang saya akan
memangkas dulu semuanya. Nah, ini apalagi ya, sudah kemana-mana tidak beraturan nih. Saya potong saja semuanya, saya pangkas dulu. Nah, kalau yang ini saya sisakan ya, ini masih pendek, masih bagus. Ini akarnya juga sampai ke bawah gini, saya potong saja. Nah, ini juga. Tidak cantik lagi ya kalau sudah menjalar-jalar begini. Jadi kalau krokot sih bagusnya rimbun di bawah ya, karena ini tanaman penutup ya, background. Nah, sudah saya pangkas semuanya, dan ini hasilnya lumayan banyak ya. Tetapi ini masih panjang-panjang ya, masih banyak rantingnya. Ini masih akan saya potong lagi lebih pendek ya, cabang-cabangnya ini karena sudah bercabang ya. Nah, ini bercabang-cabang, saya potong-potong kembali ya. Nah, ini juga. Nah, sudah selesai memotong ranting krokotnya, dan ini saya pisahkan ya. Ini ranting yang berdaun lebat dan yang kurus ya, saya pisahkan. Ini akan saya dahulukan dulu, menanamnya yang ini dulu ya. Dan ini daun-daunnya saya sisakan daun bagian atas ya, sedangkan yang bawah kan mau ditancapkan. Nah, kita buang saja sampai sini ya. Nah, kemudian ini juga dibuang yang bawahnya, kita sisakan segini. Selanjutnya pot ini akan saya isi ya dengan campuran media tanam yang sudah kita siapkan. Nih, tinggal sedikit lagi ya, kita isi dulu semuanya, baru nanti kita tanam stek dari batangnya krokot ya. Nah, segini cukup. Nah, semuanya sudah terisi ya, sudah ditambah. Sekarang tinggal saya tanam kembali batang-batang dari krokot ini ya ke samping-sampingnya.
Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan saja ya. Menanam krokot ini relatif mudah ya. Kita setek batangnya, kemudian kita tancapkan saja. Ini sudah tumbuh ya, tidak manja ya. Satu lagi. Nah, begini saja ya. Nah, sudah kita dapat satu. Kemudian ini juga sama. Ini masih ada tertinggal ya sedikit yang bagian bawah. Yang cabang-cabang kemana-mananya udah saya pangkas. Nah, kembalikan lagi ke sini. Jadi biar rimbun nanti bagus ya. Nah, ini ada sisa ya, sisa pot. Itu semuanya sudah saya tanam ke pot yang lama ya di pinggirannya. Nah, ini ada pot yang nganggur ya, belum diisi. Akan saya isi karena masih ada ini batang-batang krokotnya. Nah, ini ya, saya tanam saja. Ini disatukan ya beberapa batang. Nah, begini. Selanjutnya jangan lupa disiram ya teman-teman. Ini krokot yang baru ditanamnya. Saya akan siram sedikit saja karena tanah yang asalnya ini sudah basah ya, setiap hari kena hujan. Ini sedikit saja. Bagian atasnya kan kering ya, tambahan baru. Nah, sudah semuanya. Dan ini akan saya letakkan di tempat teduh dulu ya, karena dia belum siap ya, belum tahan kalau di tempat terbuka. Jadi saya tempatkan di tempat yang terlindung matahari ya, untuk beberapa hari. Nah, demikian video dari Isma Majasan Channel. Terima kasih sudah menyaksikan.
Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.